Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Dika di Asiknya Belajar Matematika. Sekarang kita lanjut ya. Nah, setelah kita belajar tentang suku-suku yang sejenis atau tidak sejenis, sekarang kita masuk ke operasi aljabar. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Nanti karena ada perkalian sama pembagian juga. Gitu ya. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, syaratnya adik-adik semuanya dalam aljabar itu bisa dikurang dan dijumlah. Syaratnya adalah sukunya harus sejenis. Kalau berbeda jenis itu berarti tidak bisa dijumlah atau dikurang. Ya, itu syarat yang harus dipenuhi. Contohnya 6A dikurang 4A dikurang 2A ditambah 3A. Variabelnya sama nggak nih semuanya? Sama ya, yaitu apa? A. Semua variabelnya adalah A. Sehingga ini semuanya bisa kita jumlah dan dikurang. Yang ditambah dikurang hanya koefisiennya. Variabelnya tetap, yaitu 6 dikurang 4 dikurang 2 ditambah 3. Variabelnya tetap yaitu A. Berapa hasilnya? 3A. 6 dikurang 4 itu 2. 2 dikurang 2 0. 0 tambah 3 3, yaitu 3A. Contoh yang kedua, 8A ditambah 7B ditambah A dikurang 3B. Nah, ada yang sama nggak nih variabelnya? Ada ya. Di sini ada dua jenis variabel, yaitu ada yang variabelnya A, ada yang variabelnya B. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangkan dikumpulkan terlebih dahulu yang variabelnya sama. Dideketin ya. 8A ditambah A. Karena A-nya kan positif, jadi dipindah ke depan pun harus ditambah. 7B dikurang 3B. Dideketin ya, dikumpulin jadi satu nih yang variabelnya sama. Nah, 8A sama A itu bisa ditambah ya, karena variabelnya sama, yaitu 8 ditambah 1. Ingat ya, kalau cuman A doang berarti koefisiennya 1, sehingga itu 8 ditambah 1 gitu. Nah, yang belakang yang variabel B ya, berarti dikurang 7 dikurang 3, variabelnya tetap B. Hasilnya adalah 9A ditambah 4B. Nah, ini bisa nggak nih dijumlah lagi Mas? Nggak bisa ya. Kenapa? Karena variabelnya berbeda, sukunya tidak sejenis. Jadi bentuk sederhana ya udah seperti itu, 9A ditambah 4B. Gitu ya. Contoh lagi yang ketiga. Nah, 8A ditambah 7X ditambah Z dikurang 3AX. Ada nggak yang sukunya sama, yang sejenis atau variabel yang sama? Tidak ada ya. Paling depan variabelnya A, suku kedua variabelnya X, suku ketiga variabelnya Z, suku keempat variabelnya AX. Nah, ini beda semuanya variabelnya, sehingga semua sukunya berbeda jenis, jadi tidak dapat kita jumlahkan atau dikurangkan. Gitu ya. Oke, sekarang contoh lagi yang keempat. Nah, sekarang kalau penjumlahnya banyak itu gimana? Gitu kan. 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 ditambah 4x kuadrat min 5x ditambah 1. Kalau ditambah itu gampang, tinggal langsung dikeluarin ya. 4x kuadrat min 5x plus 1 langsung langsung dikeluarin aja. Nah, lalu kelompokkan yang sejenis atau yang variabelnya sama. 2x kuadrat sama 4x kuadrat ditambah ya, min 3x sama 5x min 5x ya, plus 2 atau ditambah 2 ya, ditambah 1. Nah, kalau udah dikumpulin baru kita hitung. 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat itu hasilnya adalah 6x kuadrat, min 3x dikurang 5x itu min 8x. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Nah, gitu ya. Contoh terakhir yang kelima. Ya, ini sekarang pengurangan ya. Perhatikan ya adik-adik, kalau pengurangan berbeda. Pengurangan itu berbeda. 3A kuadrat ditambah 5 dikurang 4A kuadrat dikurang 3A ditambah 2. Nah, kalau pengurangan itu harus dikalikan satu-satu dengan tanda yang ada di dalam kurung, atau tandanya nanti dia berubah semua. Pertama gini, 4A kuadrat itu awalnya kan positif ya, dikali minus jadinya min 4A kuadrat. Nah,
Di dalam kurung min 3A dikali sama min pengurangan ya, jadinya plus. Plus 2 dikali sama min jadinya min 2 ya. Intinya kalau pengurangan yang di dalam kurung harus dirubah tandanya. Yang awalnya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Baru setelah kita rubah, kita jumlahkan. Ya, caranya gimana? Sama, kita kelompokkan suku yang sejenis. 3A kuadrat dengan min 4A kuadrat plus 3A tidak ada temannya ya, plus 5 dikurang 2, sama-sama konstanta. Hasilnya adalah min A kuadrat ditambah 3A ditambah 3. Nah, itu hasil akhirnya ya. Tidak bisa dijumlah lagi karena apa? Karena variabelnya sudah berbeda semua. Gitu ya. Oke, paham adik-adik? Diputar lagi ya videonya kalau masih belum paham. Adik-adik semuanya. Jadi kalau ada A pangkat N dikali A pangkat M dikali ya, berarti pangkatnya tinggal ditambah. Pangkatnya tinggal ditambah ya. Contohnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3, hasilnya adalah 2 pangkat 8 gitu ya. Nah, misalkan nomor 1, 2A dikali 3A, 2A dikali 3A. Nah, caranya adalah 2-nya kamu kalikan sama 3-nya dulu. 2 kali 3 6, A dikali A itu adalah A pangkat 2. Karena